Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke program ini yang sudah lama ditinggalkan gara-gara Mas BW sibuk. Saya ingin baca berita menarik untuk teman-teman. Berita pertama ada di antaranews.com. Judulnya menarik. Yusril, Profesor Yusril Izzah Mahendra, sebut MK buktikan bukan mahkamah keluarga. Nah, ini berita menarik. Prof Yusril memuji karena ditanya wartawan ketika pembacaan putusan terkait pasal 169Q Undang-Undang Pemilu soal syarat batas usia minimal calon presiden. Ditanyanya ketika perkara pembacaan putusan masih di pagi hari. Ada beberapa putusan ya. Pagi hari itu MK menegakkan betul nilai-nilai konstitusional, dan tebakan saya wartawan bertanya di masa itu, dan Prof Yusril dengan bangganya bilang MK sudah menegakkan nilai-nilai konstitusional dan terbukti bahwa MK bukanlah mahkamah keluarga. Nah, menariknya di sini. Menariknya Prof Yusril kurang lebih tertipu dengan taktik prank putusan MK. Paginya bagus, sorenya berbalik 180 derajat. Hal yang sama juga terjadi dengan diri saya. Saya juga mengakui sebagai hamba Allah yang tertipu dengan putusan MK, karena di paginya saya bilang ini putusan bagus sekali menegakkan nilai konstitusional. Ternyata di sore hari tetap menegakkan kepentingan anak dan keluarga. Jadi menurut saya ya, mungkin Prof Yusril dan saya punya pengalaman bahwa putusan MK yang objeknya sama akan selalu dibacakan serentak ya, berturut-turut, dan putusan awal menjadi acuan untuk putusan berikutnya. Putusan berikutnya biasanya dinyatakan NO alias tidak dapat diterima. Nah, pengalaman ini saya tebak juga terjadi di diri Prof Yusril yang kemudian kena prank ya. Selamat Prof Yusril, Prof tidak sendirian, ada juga saya. Berita berikutnya terkait dengan itu, Gibran Rakabuming jawab sindiran Mahkamah Keluarga. Nah, ini berita KBRI.id ya. Kata Gibran, kita tidak ada tendensi apa-apa. Cuma ya kita orang Jawa, topo bisu biar istilahnya pimpinan-pimpinan kita yang tahu. Mungkin ada kaitannya prihatin dengan kondisi negara. Kita topo bisu. Nah, ini ujar siapa nih? Bukan Joko Widodo malah. Bukan Joko Widodo ya, tapi Joko Suranto, juru bicara Aliansi Warga Solo. Nah, ini beritanya kebanyakan Joko ya. Nah, merespon unjuk rasa itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta publik tidak mengaitkan dirinya dengan gugatan syarat batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden pada Undang-Undang Pemilihan Umum. Tapi heran juga bagaimana kita tidak mengaitkan. Ketua MK-nya pamannya Gibran. Salah satu pemohonnya Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, hampir terbaca sosialitas, saya salah, Partai Solidaritas Indonesia ya. Itu ketua umumnya adik dari Gibran. Termohonnya DPR dan pemerintah, yaitu pemerintahan ayahnya Gibran. Bagaimana caranya kami tidak mengait-ngaitkan Mas Gibran? Mohon diberi petunjuk juga warga negara Republik ini agar tidak curiga kepada Anda. Saya pikir ini berita-berita yang betul-betul menghiasi ya pagi hari hingga malam ini soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kita melihat berbagai kejanggalan di putusan. MK tiba-tiba tidak konsisten dengan open legal policy. Bagi saya ini cara MK memberikan karpet merah. Sekaligus kita perlu mempertanyakan teman-teman PDIP, bagaimana sikap teman-teman PDIP terkait kadernya yang punya cara mengkhianati partai ini. Baik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, baik juga Kaisang, sama-sama pindah haluan, pindah kapal, dan mereka mengucapkan goodbye PDIP. PDIP harus berani, seberani PDIP memberhentikan Budiman Sujatmiko. Mana keberanian PDIP itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.